Shalom saudara. Haleluya. Kita jumpa lagi di pagi hari yang luar biasa ini. Hanya oleh anugerah dan kasih Tuhan. Bukan kuat dan bukan gagahku, tapi roh Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin saudara. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan melimpah-limpah bagi kita. Tuhan menjaga kita di bawah kepak sayap kasih-Nya. Dan kita hari ini boleh berjumpa kembali. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita ke surga, untuk menyediakan tempat bagi semua orang percaya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi hari yang luar biasa ini. Mari saudara, saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan nama-Mu. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang perkasa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh bertemu bersama-sama di dalam ibadah walaupun secara online. Tapi hamba percaya itu tidak mengurangi anugerah kasih Tuhan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, hamba berdoa pada saat pagi hari ini, biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan ini masuk dalam setiap kehidupan kami. Diruslah hati kami dengan hujan berkat firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyegarkan kembali kehidupan kami, membuat kami boleh terus memandang kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus, mari urapi setiap kami, urapi pendengaran kami, berikan kami hati yang mau terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi Tuhan setiap anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan sekalian, pemirsa sekalian. Dan hamba percaya tidak satupun kebenaran firman Tuhan berlalu begitu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini terpatri dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tertanam dalam kehidupan kami, yang akhirnya Tuhan sendiri menumbuhkan itu dan akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Terpuji Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan. Pakai Tuhan dengan kuasa Tuhan, pakai dengan kasih karunia-Mu. Dan aku berbicara atas nama Tuhan. Terima kasih dan apa percaya orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini adalah Engkau sudah tentukan untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, aku hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh dunia pada hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil pada pagi hari yang luar biasa ini di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51 berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Pemirsa yang berbahagia, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai tanda dia menuntaskan karyanya sebagai karya penebusan bagi setiap orang percaya untuk memberikan hidup yang kekal. Saya tertarik dengan dua ayat ini. Saya akan baca sekali lagi. Dan biarlah ini bukan cuma logos sebagai tulisan-tulisan yang mati, tetapi biarlah kebenaran ini menjadi rema bagi setiap orang yang mendengarkannya. Amin saudara. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Masih ingat beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang Al-Tirah, jangan takut. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita masih berada di rumah, stay at home karena pandemik virus corona ini saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak kebingungan. Ekonomi mulai berkurang.
dan sebagai pelbagai macam hal. Saya tidak perlu menakut-nakuti orang atau berbicara di dalam poin-poin ini. Tapi satu saja yang saya tahu, Allahku Allah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan saudara, apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Amin, saudara. Kekasih dalam Tuhan, yang membuat saya tertarik di dalam kedua ayat ini adalah Yesus membawa mereka keluar kota dan kemudian dia mengangkat tangannya. Saya berpikir, saya renungkan begini. Saudara, lama sebelum Yesus harus meninggalkan murid-murid, saya tahu hati Yesus juga susah mau meninggalkan orang-orang yang dia kasihi. Hati Yesus juga susah mau meninggalkan murid-muridnya, orang-orang yang begitu mendambakan dia. Tetapi saya mulai berpikir, kalau Yesus tidak naik ke surga untuk sampai pada zaman ini 2020 tahun yang lalu, maka bagaimana ketika kita punya pergumulan doa, kita punya masalah, kita mencari Yesus, kita harus secara online, by internet, kita datang by email, kita daftar nama dulu, sekian nama, kemudian dikatakan, oke, nama Anda sudah tercatat, Samson Ho, dan Anda di antrian nomor 5 miliar sekian. Nanti Anda punya daftar konseling dengan Tuhan Yesus, yaitu pada tahun 2055. Saudara bayangin itu, saudara, kalau Yesus nggak naik ke surga. Saya membayangkan ini, saya ngeri juga, saudaraku. Tapi itulah saya mempelajari bagian ini dan saya mengucap syukur bahwa Yesus naik ke surga menjadi sentral yang maha tinggi untuk melepaskan kuasa anugerahnya bagi semua orang di muka bumi ini. Makanya saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang membuat saya begitu berani untuk berkata, kita jangan pernah takut apapun. Sebab sebelum Yesus naik ke sorga pun, dia mengangkat tangan dan dia memberkati mereka. Katakan amin. Dia mengangkat tangan dan dia memberkati orang-orang tersebut. Dia memberkati murid-murid. Artinya Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan karena dia udah malas di bumi atau udah terlalu letih dan dia ingin pulang kembali ke singgasananya di sana. Bukan, saudara. Tetapi minimal ada 3 janji waktu Yesus naik ke surga. Janji yang pertama, di sini saya catat, bahwa ia menjanjikan Parakletos atau Roh Kudus, roh yang memberi pengajaran, roh yang memberi penghiburan, roh yang membimbing, Roh Kudus. Saya akan berbicara itu pada hari Pentakosta. Tapi saya ingin mengambil sedikit cuplikan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, dia menjanjikan Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin, saudara. Ulangi, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya begini, saudara, dimanapun saudara berada, baik di hutan, baik di kebun, baik di kantor, baik di jalan, baik di rumah, baik di kota, baik dimanapun, apalagi sekarang saudara kita semua diharuskan untuk stay at home, maka dengar baik-baik, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri ada di tempat ini, ada dalam kehidupan saudara untuk menyertai orang-orang percaya. Karena Yesus memberi janji, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang perlu kita ragu, apa yang perlu kita takutkan, kalau Allah sendiri, kalau Yesus sendiri, kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, tinggal bersama dengan kita, menghibur kita, menolong kita, menyertai kita selama-lamanya. Persoalannya, bagaimana frekuensi kehidupan kita dituning dengan baik. Haleluya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Tadi Injil Yohanes 14 ayat 16, sekarang ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Amin, saudara. Amin, saudara. Kukatakan kepadamu. Saudara, melalui dua ayat ini, ya sekali lagi, Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya apa, saudara? Artinya kita punya seorang penolong yang telah dijanjikan Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Itu janji yang pertama. Dia naik ke surga, dia berjanji memberikan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, minggu kemarin saya telah berbicara tentang merehefet, Rahab, mencengkram dan menghinggapi. Artinya, saudara, izinkan Roh Kudus mencengkram dan menghinggapi kehidupan kita, maka pasti ada terobosan baru. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Janji yang kedua, Yesus berkata, aku naik ke surga untuk menyediakan tempat. Jadi Yesus bukan pulang kampung, saudara. Tetapi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat. Di dalam ayatnya yang kedua, Injil Yohanes pasalnya 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Karena banyak tempat tinggal, maka Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagimu. Katakan di kiri kananmu, bagimu. Bagimu. Haleluya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, semua orang Kristen tahu dan pasti punya harapan akan kerajaan Allah sebagai tempat, yaitu yang kekal, supaya dia memiliki hidup yang kekal. Oke? Kalau ditanya, kalau ditanya, semua orang mau ke sana nggak? Surga? Pasti semua mau. Saya juga mau. Sampai bahkan orang meninggal pun dinyanyiin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Amin, saudara. Sampai orang meninggal pun dinyanyiin lagu tersebut. Yerusalem baru, kota mulia. Semua orang pasti rindu ke sana. Sekarang saya tanya buat saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, berapa banyak saudara yang rindu ke sana? Amin, semua. Semua rindu ke sana. Saya pun rindu ke sana. Siapa yang mau duluan? Yuk, siapa yang mau duluan? Sebentar nanti. Pasti nggak ada yang angkat tangan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pujian juga berkata gini. Pujian Kidung Jemaat. Pulang, 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 orang berdosa, pulang, pulang. Saudara, saya renungkan pujian ini. Pulang, orang berdosa pulang. Orang berdosa pulang, pulang kemana? Oke?
Orang berdosa pulang-pulang kemana? Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, semua orang rindu untuk ke sana. Semua orang rindu karena Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau kondisi keadaan kita nggak tuning dengan surga, seperti lagu tadi, orang berdosa pulang. Pulang kemana, saudaraku? Orang yang bisa pulang ke rumah Bapa adalah orang yang telah diampuni dosanya karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tahu Tuhan Yesus naik ke surga dengan satu alasan, Alasan yang pertama, Yesus naik ke surga, alasan yang pertama, yaitu dia ingin menyatakan kepada saudara dan saya bahwa kasihnya tidak berubah. Why? Saya berani berkata begini, demikian, bahwa kasihnya tidak berubah. Karena di dalam surat Roma pasal 8 ayat 34 dia berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Artinya begini, saudara, Yesus perlu naik ke surga. Yesus perlu naik ke surga untuk mengamati kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya. Dia melihat melalui Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita untuk mengamati kehidupan kita, untuk menuntun kehidupan kita, untuk menopang kehidupan kita. Makanya jatuh tidak akan tergeletak. Artinya begini, saudara, Yesus Kristus menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia perlu naik ke surga untuk menjadi pembela engkau dan pembela saya. Menjadi pembela orang-orang yang ada di muka bumi ini dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita. Yesus menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Amin, saudara. Oleh sebab itu jangan pernah takut apapun, saudaraku, sebab kita punya seorang pembela yang agung, pembela yang luar biasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia menjadi juru syafaat untuk mendoakan kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah untuk membela saudara dan membela saya. Di sini Yesus naik ke surga. Yesus ingin menyatakan betapa dia cinta dan mengasihi saudara dan saya. Kenapa? Karena dia menyediakan tempat. Oleh sebab itu, dia ingin tempat itu ada untuk menjadi milik kita. Yang kedua, Yesus naik ke surga dengan alasan bahwa tanggung jawabnya tidak berubah. Kita punya Tuhan Yesus yang tetap bertanggung jawab. Sediakan tempat karena dia tahu dunia bukan tempat bagi kita. Kredit rumah juga udah mahal sekarang ini. Makanya di dalam Injil Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika nggak demikian, aku tentu mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya di sini apa? Ada tanggung jawab. Setelah kita bertobat, meninggalkan hidup yang lama, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka tanggung jawab Yesus terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu Yesus berkata, rumahmu bukan di bumi, tetapi rumahmu di sana di sorga. Aku pergi untuk sediakan tempat bagimu. Haleluya, amin, saudara. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi pemirsa, bagi orang-orang percaya, bagi jemaat Tuhan sekalian. Alasan yang ketiga, kerinduannya. Yesus naik ke surga sebab kerinduannya tidak berubah. Yang pertama tadi apa, saudara? Kasihnya tidak berubah. Yang kedua apa, saudara? Tanggung jawabnya tidak berubah. Yang ketiga, kerinduannya tidak berubah. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Supaya saudara dan saya bisa tetap bersekutu dengan dia untuk selama-lamanya. Tujuan utama dia menciptakan kita, dalam Injil Yohanes 14 ayat 3 berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Wow, ayat ini luar biasa. Aku menjadi berbesar hati. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu
kamu, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Yesus punya kerinduan untuk kita bersekutu dengan Dia bersama-sama. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang sangat luar biasa. Ini kerinduan Tuhan. Berapa banyak saudara dan saya yang rindu untuk tetap bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Sebab aku pergi ke situ, menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, terima kasih Tuhan. Nah, yang menjadi persoalan, yang menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh kita, apa tanggung jawab dan kerjasama kita untuk kelak bisa menikmati karya Yesus yang begitu dahsyat? Adakah kita berjalan di jalan yang benar, hidup yang benar? Injil Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya Yesus adalah tiket. Yesus adalah paspor bagi saudara jemaat yang terkasih, pemirsa sekalian, dan saya untuk ke surga. Amin, saudara. Yesus adalah tiket untuk kita ke surga. Tanpa Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, bagian yang pertama, janji Tuhan. Yesus naik ke surga dan Dia berjanji memberikan penolong bagi kita. Bagian yang kedua, janji Yesus bahwa Dia menyediakan tempat bagi saudara dan bagi saya. Dan bagian yang ketiga, Yesus berkata, ayatnya yang ketiga, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Waktu ini sudah sangat dekat, saudara. Jadi Yesus akan datang kembali. I will come again. Nah, saudara kekasih, ini janji Tuhan. Kedua janji yang pertama, Yesus mengirimkan Roh Kudus, itu sudah terjadi. Sebab itu saudara, pada Pentakosta saya akan berbicara lebih spesifik tentang Roh Kudus. Yang kedua, Dia menyediakan tempat bagimu. Dan saya percaya waktu Tuhan sudah sangat dekat, sebab tempatnya sudah, saya percaya melalui iman, percaya, dan kebenaran firman Tuhan, bahwa tempat yang disediakan bagi orang percaya sudah hampir rampung keseluruhannya. Dan bagian yang ketiga, I will come again. Aku akan datang kembali. Tujuan Yesus datang kembali adalah apa, saudara? Untuk menjemput saudara dan saya. Nah, di sini firman Tuhan berkata, Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-8. "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka." Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? 这个是很重要的 It's important. Ini hal yang penting, yang saya memberi penekanan secara khusus dalam khotbah saya di pagi hari ini, pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Bagian yang important, bagian yang penting dalam kehidupan kita. Dikatakan, "Aku akan datang segera." Oke? Saya ulangi ayat ini supaya saudara dan saya kita sama-sama belajar lebih dalam. "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka." Ia akan segera membenarkan mereka. Nah, kalau saya izinkan saya bertanya, saudara, pemirsa, jemaat Tuhan sekalian, adakah kita berani berkata bagi diri kita sendiri atau bagi yang lain bahwa kita ini orang benar?
Saya tanya sama saudara. Saudara orang benar? Siapa orang benar? Yuk, gak usah malu-malu. Siapa orang benar? Mari pastikan diri kita bahwa saudara adalah orang benar. Nah, ini bukan kesombongan rohani. Saudara, saya ingin membaca satu bacaan buat saudara tentang kebenaran. Sebagai satu keyakinan bahwa kita ini orang benar. Saudara, kita buka bagian yang terakhir dalam Bible kita, yaitu kamus. Saya ingin katakan ini buat saudara sekalian, bagi pemirsa dan bagi jemaat Tuhan, sebagai satu tanda keyakinan yang fundamental dalam kehidupan kita, untuk tidak lagi dibodoh-bodohin oleh si jahat ini. Oke, kita buka kamus dalam Bible kita. Saya akan baca kepada saudara sekalian. Benar. Lawan kata dusta, bohong. Allah adalah sungguh-sungguh benar dan Yesus Kristus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Dan firman Allah ialah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Orang Kristen berasal dari kebenaran itu. Haleluya. Jadi saudara dan saya berasal dari kebenaran itu. Dua, dalam arti adil, yang satu-satunya benar atau adil ialah Allah. Dan ia membenarkan orang-orang berdosa karena iman. Dan ia membenarkan orang-orang berdosa karena iman. Believe. Amin, saudara. Jadi persoalannya, berapa kadar kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu? Ya. Ia membenarkan orang-orang berdosa karena iman. Jadi saudara, mari tolong please, kita jangan mau dikecoh oleh si jahat iblis untuk selalu mengingat masa lalu kita, keburukan kita, keterpurukan kita. Alkitab berkata semua orang sudah berbuat dosa. Ciempu dan cocuilah, semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Yesus datang untuk menawarkan pembenaran, membenarkan kita melalui kematiannya di kayu salib, dan responsibility dan tanggapan saudara dan saya tentang kematian, tentang salib itu, darah yang telah mengalir dari tubuhnya itu tercurah untuk membasuh akan kita dari semua dosa-dosa dan pelanggaran pemberontakan kita. Persoalannya saudara mau atau tidak mau. Persoalannya saudara mau atau tidak mau. Persoalannya saudara respon. Apa respon saudara? Apakah saudara respon dan berkata, aku gak pada waktu, aku gak peduli, aku gak mau tahu, aku sibuk. Oke, itu pilihan saudara. Tapi persoalan, kalau saudara respon, oke Tuhan, aku orang berdosa, aku orang hina, ampunilah aku, engkau telah mati di kayu salib, darahmu telah tercurah, tertumpah bagiku, ampuni saya Tuhan, mari masuk tinggal dalam kehidupanku. Maka saya percaya Alkitab menjamin Yesus membenarkan orang berdosa karena iman. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya menempatkan mereka ke dalam hubungan yang sebenarnya dengan dirinya. Dia membenarkan kita melalui kematiannya di kayu salib. Saudara, cermati ini. Yesus tidak mengampuni dosa. Jangan salah. Oke? Yesus tidak mengampuni dosa. Tetapi Yesus mengampuni orang berdosa. Amin. Dosa tidak perlu diampuni. Dosa akan masuk ke dalam jurang maut. Tapi orang berdosa yang datang kepada Tuhan, itu akan diampuni. Jadi saudara dan saya, kita ini orang hina, kita ini orang berdosa, kita ini dalam bahasa Yunani berkata skibalon, seperti kotoran, sampah. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan,
mohon pengampunannya, mohon belas kasihnya, maka dia menyucikan kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Artinya saudaraku, semua beban pergumulan dosa yang melekat, yang membebani kehidupan kita, yang akan membuat kita tenggelam, itu disingkirkan dari hidup kita dan membuat kita menjadi bersinar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itulah yang disebut we have a value. Kita memiliki nilai yang Tuhan berikan. Oke, saya lanjutkan. Ia menempatkan mereka ke dalam hubungan yang sebenarnya dengan dirinya, bukan dengan yang lain, saudaraku. Sehingga dapat disebut orang-orang benar, sama dengan orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi mari berbesar hatilah. Saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang benar. Katakan kiri kananmu, kamu orang benar. Please, 2, 3, mulai. Kamu orang benar. Kamu orang benar. Kamu orang benar. Kamu orang benar. Katakan, saudara, kamu orang benar. Haleluya. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, ambil keyakinan. Siapapun saudara, para pemirsa, angkat tangan saudara. Baik, Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menghormati firman-Mu, bahwa Tuhan datang untuk menebus kami dari setiap dosa pemberontakan kami. Sebab itu kami membuka hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami, hati dan pikiran kami, sucikan kami, supaya kami dibenarkan. Dan Tuhan menempatkan kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai eklesia yang dipindahkan dari kegelapan pada terang Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah setiap mereka. Haleluya, haleluya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kembali. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Nah, ini kita perlu renungkan ini yang dalam. Adakah Ia mendapati iman di bumi? Ini persoalan, saudaraku. Berarti saya mau bilang begini, adakah Ia mendapati iman di bumi? Iman yang bagaimana? Iman yang bagaimana? Saya baca ayatnya. 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Iman yang bagaimana yang Yesus ingin dapat di bumi ketika Dia datang kembali. Dengar baik-baik. Jadi jangan mau terkecoh, saudaraku, dengan khotbah-khotbah yang memanjakan, khotbah-khotbah sedikit-sedikit berkat, sedikit-sedikit mujizat. Khotbahnya orientasinya cuma makmur. Tuhan Yesus berkata, mau ikut aku, pikul salib dan ikut aku. Jadi jangan cuma saudara mau dininabobokan cuma dengan khotbah-khotbah berkat-berkat melulu. Berkat gak perlu dikhotbahkan. Karena Anda dan saya layak, pantas menikmati berkat Abraham. Itu janji Tuhan bagi orang percaya. Nah, kita berkata gini, nah persoalannya yang saya mau untuk secara mendasar menerjemahkan ini bagi saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih. Akan tetapi Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Iman yang mana? Dalam 2 Petrus 1:5 berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Wow. Saudara kaget dengar bacaan firman Tuhan ini, ayat ini? Berarti saya cuma mau bilang begini. Mungkin selama ini kita diajarkan tentang iman. Iman yang bagaimana? Kalau punya iman aja kayaknya nggak cukup. Nggak cukup, saudaraku, kalau melalui ayat ini. Nggak cukup. Oke? Saya baca sekali, saudara perhatikan. Catat, saudara. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan pada imanmu. 1. Kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan.
Knowledge. Untuk supaya ada knowledge, perlu apa saudara? Belajar. Jangan malas. Justru saya percaya ini zaman saat-saat pemulihan gereja Tuhan secara individu. Stay at home artinya punya banyak waktu untuk belajar. Untuk belajar. Oke? Untuk baca Alkitab. Tadi pagi saya sudah memberikan renungan. Ya, cinta akan firman Tuhan. Maka itu akan jadi kebiasaan. Kebiasaan membaca Alkitab. Kalau saudara biasa membaca Alkitab, usahakan supaya saudara dan saya kita kecanduan. Ya, itu hal yang positif. Kecanduan dalam hal positif. Oke? Sehingga kalau kita nggak baca, kita bisa sakit pening gitu saudara. Sakit pening, ada yang masih kurang. Apa ya? Baca Alkitab. Jadikan Alkitab itu kebutuhan pokok kita. Oke? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Tekun saudaraku. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah ini, orang beriman udah sungguh-sungguh belum? Halo? Orang beriman udah sungguh-sungguh belum? Ini Alkitab berkata, tambahkan pada iman. Tambahkan pada imanmu. Tambahkan pada imanmu. Sungguh-sungguh. Gak main-main. Gak sambil lalu. Nggak kalau ada waktu. Bukan. Ya. Kebajikan. Kebajikan. Pengetahuan. Ya. Pengetahuan. Self-control. Masih ingat khotbah saya giving birth to self-control? Ya. Self-control pada apa? Ketekunan. Tekun saudaraku. Ketekunan. Ketekunan apa? Saleh. Saudara orang beriman, hidup saleh enggak? Kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Jadi saya memberi penekanan nih. Kasih akan saudara-saudara. Emangnya pandemik kita di rumah kita nggak bisa berbuat baik? Bisa. Ya, mari tunjukkan kasih pada saudara-saudara kita yang lain. Karena kita ini garam, kita ini terang. Ya, supaya orang bisa melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Nah, ini berbicara kasih kepada saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara, kasih pada semua orang. Ini yang Tuhan mau. Sebab apa? Sekali lagi, I will come again. Makanya dia memberikan apa? Dua perintah agung. Perintah yang pertama yaitu apa? Menjadi saksi Tuhan. Adakah saudara selama sudah 2 bulan di rumah ini kita belajar dan belajar? Apakah kita sudah mengambil keputusan untuk menjadi saksi-saksi Kristus? Saya tidak mengajak semua orang menjadi pendeta. Kalau semua orang jadi pendeta, siapa jemaatnya? Pusing juga kan? Ya, tapi semua orang harus, mari kita jadi pelita, bukan pendeta. Ya saudara, jadi pelita. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jadilah saksiku. Dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang kedua, perintah Tuhan tidak hanya sembrono memerintahkan begitu. Tetapi Tuhan melengkapi kehidupan saudara dan saya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan amin. Saya berani katakan ini. Saya berani baca ayat ini dengan lantang. Karena saya diproses Tuhan. Masuk di pedalaman Kalimantan Barat. Tinggal di sana 30-an tahun. Dan banyak mujizat-mujizat ini terjadi. Dan saya telah minum racun maut. Dan saya telah mengalami berbagai macam krisis sampai kritis.
Saudara bayangin, saudara, mata saya ini kalau saya lagi sakit kepala, saya pencet begini, saudara, darah keluar, saudara. Saya ngalamin. Dalam 1 bulan 7 kilogram berat badan saya turun. Haleluya. Tetapi mujizat Tuhan dinyatakan. Minum racun maut, no problem. Sebab apa, saudara-saudara? Tanda-tanda yang Tuhan janjikan itu akan menyertai. Tuhan yang melengkapi setiap orang percaya. Setelah itu, saudara, baru dia terangkat ke surga. Dan luar biasa, dia terangkat ke surga, dia mengangkat tangan dan memberkati. Ia sedang memberkati mereka, Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka. Artinya Tuhan gak gampangan, tapi Tuhan penuh dengan tanggung jawab keselamatan bagi saudara dan saya. Dia menaungi, melindungi, dan mencukupi semua apa yang kita butuhkan. Ada hamba-hamba Tuhan di pelosok-pelosok pedalaman. Saya juga di pelosok pedalaman, saudaraku. Saudara, saya pernah dikatakan, saya ulangi sekali lagi, hari ini saya cerita, saya pernah dikatakan oleh bokap saya, pakai bahasa induk, bahasa ibu saya, "Ruko ni you zou musi, ni iting sesakan seto." Jikalau kamu mau jadi pendeta, kamu akan makan batu dan pasir. Tapi hari ini saya bersaksi, tanda-tanda ini menyertai saya. Saya nggak pernah makan batu dan pasir. Saya tinggal di pedalaman Kalimantan Barat, not sponsor. Tidak ada sponsor, tidak ada dukungan dari manapun secara material. Saya tukang listrik, saya ahli dalam kelistrikan. Oke, saudara, tapi saya berkebun, saya cangkul. Haleluya. Tapi saya tidak pernah makan batu dan pasir. Janji Tuhan digenapi. Tuhan melimpahkan berkat. Persoalannya responsibility. Apa respons kita pada panggilan Tuhan dan pilihan hidup kita? Tuhan mau kita meresponinya. Tuhan mau kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ingat sekali lagi, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang memiliki iman. Iman yang sudah saya sampaikan tadi, yang harus teraplikasi lewat kehidupan kita. Iman bukan cuma bicara hari Minggu ke gereja. Iman bukan cuma bicara nyanyi tepuk tangan. Iman bukan cuma berbicara sandal lama, sandal baru. Seperti ada orang memburu karunia-karunia itu. Karunia itu dengan sendirinya Tuhan akan berikan kepada orang yang lapar dan haus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi persoalannya, adakah dia mendapati iman di bumi? Iman yang sudah saya bacakan tadi. Kasih dan kasih kepada saudara-saudara yang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi orang percaya. Selamat bagi semua orang percaya karena kita punya tempat di surga. Selamat bagi semua orang percaya karena rumah Bapakku banyak tempat tinggal bagi orang percaya. Dan saya membayangkan bagaimana megahnya rumah yang Yesus sendiri sebagai pimpronya yang melaksanakan akan hal itu. Haleluya. Mari saudara, percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan patah arang. Sumbu yang patah terkulai tidak akan dipadamkannya. Bulu-bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Yesus ada bagi orang percaya. Amin saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari yang luar biasa ini. Engkau naik ke surga, tidak membuat kami yatim piatu, tetapi Engkau memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menjaga, membimbing, menuntun kehidupan kami sampai selama-lamanya. Di dalam kegagalan kami, dalam frustrasi kami, dalam ketakutan kami, dalam kekecewaan kami, kami tahu kami tidak sendiri, tapi Tuhan, Engkau ada dengan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari penuhi kehidupan kami. Tinggal dalam hidup kami. Mari Roh Kudus terus menopang kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Tuhan, di dunia ini banyak penyakit, virus, banyak kejahatan. Tapi hari ini firman-Mu sudah berkata buat kami tidak perlu takut. Asal hidup kami benar. Ketika kami bersepadan dengan Engkau, maka hamba percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan mampukan kami supaya kami memiliki iman. Iman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Itu kami akan tambahkan kepada iman kami, yaitu ketekunan, kebajikan, dan sebagai yang sudah kami bacakan tadi. Maka dengan demikian Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami ada semangat gairah baru kembali, bahwa kami tidak sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau bahkan menjadi pembela. Engkau menjadi pendoa syafaat bagi kami, menolong kami. Hamba mengucap syukur. Mari Bapa, dengan tangan yang kuangkat, aku berdoa bagi setiap mereka, jemaat-jemaat Tuhan yang kekasih, pemirsa-pemirsa sekalian, dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau urapi mereka. Biarlah surga intervensi dalam kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang bimbang Tuhan teguhkan kembali. Yang frustrasi aku tahu Tuhan Yesus Engkau berdoa buat setiap mereka. Di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus topang mereka. Yang sakit Tuhan jamah. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau jamah oleh bilur-bilur-Mu. Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, mereka yang kesulitan ekonomi karena situasi pandemik ini. Aku percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dengan cara Tuhan sendiri. Burung gagak dapat Tuhan beri makan dengan cuma-cuma. Maka aku percaya Engkau Yehova Jireh, Engkau memberkati setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kebutuhan ekonomi mereka, Tuhan Engkau yang sediakan. Terima kasih. Dan biarlah semua jemaat Tuhan sekalian, pemirsa sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang menaungi kami, sebab Engkau kota benteng kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami orang-orang yang luar biasa. Sebab kami punya Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama saya katakan, amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara. Biar berkat Bapa Surgawi dalam Yesus oleh Roh Kudus-Nya melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa hari Minggu. Shalom.